Hey, saya Aili dan ini Bicara Saham. Kali ini, kita akan membahas berita menggegerkan dari dunia bisnis Indonesia. Dua direktur PT Unilever Indonesia, Shiv Sahgal dan Sandeep Kohli, secara mengejutkan mengundurkan diri. Pengunduran diri ini terjadi dalam waktu yang berdekatan, hanya berselang 2 bulan dari pengunduran diri Direktur Utama Ira Noviarti. Dalam keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia, Unilever Indonesia menyebutkan bahwa pengunduran diri kedua direktur tersebut karena alasan pribadi. Namun, banyak yang menduga bahwa pengunduran diri ini terkait dengan aksi boikot Unilever yang terjadi di Indonesia pada bulan Oktober lalu. Aksi boikot ini dipicu oleh pernyataan Unilever Indonesia yang mendukung Israel dalam konflik dengan Palestina. Akibat aksi boikot ini, Unilever Indonesia mengalami penurunan penjualan yang signifikan. Lalu, apa dampaknya bagi Unilever Indonesia jika dua direktur ini benar-benar mengundurkan diri? Menurut saya, pengunduran diri ini akan berdampak negatif bagi Unilever Indonesia. Dua direktur tersebut merupakan sosok yang berpengalaman dan memiliki peran penting dalam perusahaan. Shiva Sahgal menjabat sebagai Direktur Keuangan Unilever Indonesia sejak tahun 2015. Ia memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang keuangan. Sedangkan Sandeep Kohli menjabat sebagai Direktur Pemasaran Unilever Indonesia sejak tahun 2019. Ia memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di bidang pemasaran. Pengunduran diri mereka akan membuat Unilever Indonesia kehilangan sosok-sosok penting yang bisa membantu perusahaan menghadapi berbagai tantangan. Selain itu, pengunduran diri ini juga bisa menimbulkan ketidakpastian di kalangan karyawan dan investor. Ketidakpastian ini bisa membuat karyawan menjadi kurang termotivasi dan investor menjadi kurang percaya diri terhadap perusahaan. Tentu saja, kita masih harus menunggu hasil rapat umum pemegang saham Unilever Indonesia untuk mengetahui apakah pengunduran diri ini benar-benar akan terjadi. Namun, jika pengunduran diri ini benar-benar terjadi, maka ini akan menjadi pukulan telak bagi Unilever Indonesia. Lalu, bagaimana kondisi fundamental Unilever Indonesia saat ini? Yuk kita review. Tapi sebelum itu, ayo di like, share dan subscribe, sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, menurut laporan keuangan yang dirilis oleh Unilever Indonesia, perusahaan mencatatkan pertumbuhan penjualan bersih sebesar 3,3% di kuartal 3 tahun 2023 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan ini didorong oleh peningkatan volume penjualan domestik sebesar 4,3%. Margin laba kotor Unilever Indonesia juga meningkat di kuartal 3 tahun 2023 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, kinerja keuangan Unilever Indonesia di kuartal 3 tahun 2023 bisa dibilang cukup solid. Namun, ada satu hal yang menarik perhatian saya, yaitu aksi boikot Unilever yang terjadi di Indonesia pada bulan Oktober lalu. Aksi boikot ini dipicu oleh pernyataan Unilever Indonesia yang mendukung Israel dalam konflik dengan Palestina. Akibat aksi boikot ini, Unilever Indonesia mengalami penurunan penjualan yang signifikan. Lalu, apa dampak aksi boikot ini bagi Unilever Indonesia? Menurut saya, aksi boikot ini bisa berdampak negatif bagi Unilever Indonesia, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Secara jangka pendek, aksi boikot ini bisa menyebabkan penurunan penjualan Unilever Indonesia. Hal ini karena konsumen Indonesia yang tidak setuju dengan pernyataan Unilever Indonesia bisa memilih produk-produk dari perusahaan lain. Secara jangka panjang, aksi boikot ini bisa merusak reputasi Unilever Indonesia. Hal ini karena konsumen Indonesia bisa menilai bahwa Unilever Indonesia tidak peduli dengan isu-isu sosial dan kemanusiaan. Akibatnya,
Unilever Indonesia bisa kehilangan kepercayaan konsumen Indonesia. Unilever Indonesia perlu mengambil langkah-langkah untuk mengatasi dampak aksi boykot ini. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan mengeluarkan pernyataan yang lebih jelas tentang sikap perusahaan terhadap isu-isu sosial dan kemanusiaan. Selain itu, Unilever Indonesia juga perlu meningkatkan komunikasi dengan konsumen Indonesia untuk menjelaskan posisi perusahaan. Unilever Indonesia juga perlu meningkatkan kualitas produk dan layanannya agar konsumen Indonesia tetap memilih produk-produknya. Akhirnya, bagaimana pendapat sobat semua mengenai emiten Unilever Indonesia? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali pada analisa artificial intelligence selanjutnya. Saya Aili, dan ini Bicara Saham.